Kita lanjutkan lagi panggung jawabnya. Silakan Mbak. Izin bertanya kepada Bapak Rektor, yang saya lihat sekarang ini banyak inovasi yang dibuat hanya untuk sensasi atau untuk viral. Inovasi dibuat hanya untuk sensasi atau viral. Iya, Wah. betul. Kira-kira dari Bapak Rektor atau Undip, apakah ada upaya agar mahasiswa tetap bisa kreatif dan mengikuti tren, tapi tetap ingat bahwa inovasi itu harus membawa dampak baik, bukan cuma sensasi saja. Oke, wah bagus pertanyaan. Udah itu aja ya? Iya. Thank you ya, makasih. Saya rasa ini nanti harus bisa dijawab juga dengan 3 yang lainnya. Pak Rektor, silakan. Ya, saya rasa apapun tujuan dari sebuah riset, untuk sensasi pun untuk kali pertama oke-oke aja ya. Biar curiosity-nya, eager to know-nya itu muncul gitu. Jadi itu dulu yang pertama, karena kalau nggak ada cita-cita, nggak kepo, nggak pengen tahu, apapun purpose-nya ya of that research, saya rasa juga itu yang menjadi challenge pertama ya Mbak Rosi ya. Untuk semua teman-teman, kalau cita-cita keponya itu kurang karena literasinya kurang tadi dibilang oleh Mas Raim, nggak mungkin ada riset. Jadi apapun tujuannya saya rasa oke aja. Tetapi yang kedua saya rasa bagus juga note-nya, bahwa kita ingin, kalau dari teman-teman mahasiswa kan kita dorong betul ya untuk ikut PKM. PKM sekarang Pimnas, delegasi Undip lagi bertanding di Makassar, mohon doanya mudah-mudahan hasilnya terbagus. Kemarin top 5 kita, environment itu yang kita terus akan dorong. Makanya tadi 35 inovasi Undip itu kan dari dosen, ngajak mahasiswa juga. Jadi teman-teman mahasiswa bisa lihat dosenku sangat concern pada masalah yang ada di masyarakat. Mudah-mudahan kita nggak usah ngajarin lagi lewat kata-kata Mbak Rosi. Kan ikut dia, ikut ke Demak, lihat banjir, ibu-ibu nggak bisa minum, kita buat mesin, kemudian mereka terima kasih, bisa minum, kemudian listrik tadi ya, seperti Mas Jamal, kan kita buat juga ya, di Pantura yang kena rob. Jadi kalau anak-anak mahasiswa termasuk ada jamban terbang, penanganan stunting dan sebagainya, kan itu air naik terus toh. Nah mereka kalau terlibat, dan hampir semua mahasiswa terlibat, dengan dosen-dosennya mudah-mudahan mereka embedded. Nggak usah ngajarin deh tentang kebaikan, tetapi mahasiswa sudah bisa merasakan karena dosennya memulai dan menginspirasinya. Makasih Pak Rektor. Mbak Cipta rasanya bisa jawab. Kan sekarang dengan era sosial media, tempat-tempat yang dianggap keren itu muncul di short video di sosial media. Tapi dan untuk jadi viral gitu, padahal belum tentu itu menjadi tempat wisata yang sesungguhnya. Bagaimana membedakan antara sesuatu yang menjadi inovasi dengan kesungguhan hati, punya purpose atau tujuan yang memang baik, atau hanya sekedar untuk viral? Gimana membedakannya? Kalau kami biasanya memang kadang-kadang memanfaatkan media sosial dan keviralan itu untuk membuat branding kami semakin dikenal biasanya Mbak Rosi. Namanya mengiklankan ya, Betul mengkampanyekan, banget. gak ada yang salah sebenarnya. Betul, karena kami adalah pariwisata, kunjungan adalah menjadi sesuatu yang wajib ya, karena dari kunjungan bisa menghidupi begitu banyak masyarakat di desa wisata kami. Jadi kadang-kadang ketika ada anak-anak muda yang memviralkan, bantu kami dari satu spot kegiatan tiba-tiba jadi viral, dan itu kami tangkap peluangnya biasanya Mbak Rosi. Dan ternyata dari keviralan di medsos itu ternyata efeknya luar biasa, dan tergantung kami nanti bisa melayani ketika wisatawan itu datang. Karena memang sudah viral, bener enggak ya? Betul, penting sari sesuai dengan yang diviralkan, harus real, bukan hanya sensasi saja. Ya. Dan pelayanan tetap harus menyertai dari keviralan itu. Dan ketika tamu atau wisatawan membuktikan, oh ternyata yang diviralkan itu benar, dan itu membuat kami semakin, kepuasan pelanggan semakin naik lagi. Biasanya seperti itu Mbak Rosi. Viral tidak masalah, yang penting jangan kemudian ketika pengunjung atau wisatawan datang itu berbeda jauh. Jadi ada konsistensi servis yang baik. Mas Jamal, bagaimana supaya inovasi yang dibikin itu nggak hanya sekedar untuk viral, yang mana itu sebenarnya sesaat. Kalau Mas Jamal yang jelaskan ini bikin solar panel, angin, gimana membedakannya? Ya baik, jelas di tempat kami pun awal-awal adanya pembangkit PLTH ini ya,
banyak orang yang bisa dikatakan tidak yakin. Paling cuma 1 tahun, seperti itu. Nah, dalam hal itu tentu kita tidak hanya mampu membangun, tapi bagaimana cara kita menjaga. Dengan apa? Tentu kami juga mengasah diri kita sendiri ya, dengan meminta pihak-pihak yang memang paham betul tentang energi listrik seperti itu, untuk bisa terjun langsung ke lokasi memberikan pelatihan-pelatihan ya. Terutama di kami itu ada 4 maintenance yang kita khususkan di sana. Jadi mereka-mereka ini dilatih secara khusus untuk bisa bagaimana caranya menangani trouble-trouble yang ada, permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga pembangkit listrik dan beberapa inovasi yang ada itu bisa terus berjalan hingga saat ini. Seperti itu. Kadang memang banyak sih orang, seperti halnya kita rumah tangga. Kita hanya bisa membangun gitu kan, menikah, tapi kita tidak memikirkan nanti menjaganya gimana ya, seperti itu. Ini pesan saya, hati-hati. Maka begitu pula di tempat Kenapa kami jadi, ya. Kenapa jadi ke lembaga Hanya perkawinan? peribahasa. Oh. Nah, maka kita juga harus hanya, kalau sudah dibangun sudahlah biarkan. Tidak seperti itu. Iya. Tentu alhamdulillah saya pribadi juga saat ini sudah mengalami beberapa mengikuti pelatihan-pelatihan seperti yang dilaksanakan oleh Kementerian ESDM ya. Kami juga dilatih tentang bagaimana mengelola dan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap energi baru terbarukan khususnya PLTH ini, dan juga kami masih ada kontak komunikasi dengan pihak Pertamina tentunya ya, karena Nah, ini penting ya, Mas Jamal. Ini bagus buat mahasiswa, ini kan sering Iya. bikin proposal. Pasti ada tim yang membuat riset. Bagaimana teman-teman mahasiswa ini bisa seperti Mas Jamal, mendapat confidence dari private sector. Mas Jamal bisa dipercaya oleh Pertamina. Nah, gimana mereka juga bisa kayak Mas Jamal, private sector tuh yakin, oh yang kamu bikin ini mau kita dukung. Apa yang harus mereka miliki? iya, yang jelas yang pertama itu yang harus kita tawarkan memang betul-betul sesuatu yang ada keberlanjutannya ya. Kadang memang ada beberapa orang atau kelompok ya, organisasi yang istilahnya yang penting kegiatannya berjalan. Biasanya seperti itu. Tapi kita coba tawarkan, kita coba sampaikan bahwa sistem ini dapat betul-betul bermanfaat dalam segala aspek ya. Terutama kita mengurangi gas emisi rumah kaca. Itu penting dalam hal energi baru terbarukan. Nah, sehingga dengan demikian ada manfaat juga. Nah, ketika itu diciptakan sehingga bisa mengurangi karbon yang ada ya. Nah, tentu seperti jadi Katanya keberlanjutan. Iya, keberlanjutan. Cobalah membuat sesuatu yang memang bisa ada manfaatnya di masa yang akan datang dan terus berterus. Ya, Dan juga bukan hanya proyek sesaat. iya, betul. Dan itu juga kembali kepada diri kita. Kita yang mempunyai gagasan, maka kita juga harus memiliki tanggung jawab. Ya. Dan tanggung jawab ini tidak hanya ada dalam diri kita, harus kita sebarkan ilmunya semua kepada tim. pihak lain, sehingga kalaupun kita tidak ada di tempat tersebut, masih ada orang lain yang bisa untuk menjaganya. Ya. Seperti itu. Ya, kata kunci dari Mas Jamal itu adalah ketika kita punya proyek, kitalah yang bertanggung jawab. Raim, tadi pertanyaan bagus tuh. Bagaimana kita inovasi itu nggak hanya cuma sekedar viral di TikTok misalnya. Sebenarnya di industri yang saya jalani itu memang kita butuh juga itu viralnya, kita butuh juga ramenya supaya orang bisa masuk ke pintu dunianya kita. Tapi di kantornya saya kita ganti kata viral dengan trending. Kalau viral biasa dia butuh durasi saja sedikit. Kalau trending naik terus. Jadi kita ganti viral dengan kata trending. Kalau menurut saya butuh juga, tapi kalau seandainya viral adalah pintu untuk orang lihat karyamu, produkmu, berarti mesti produk dan karyamu bagus juga. Ya. Kalau dari teman-teman yang di desa, viral, orang datang ke desa disambut lagi. Itu dia kali. Ya. Jadi ada konsistensi dan ada Betul. pertanggungjawaban sebenarnya. Betul. Viral satu hal itu Ya. adalah yang membuka pintu supaya orang tahu. Tetapi kalau hanya sekedar viral tapi tanpa ada pertanggungjawaban pada produk Ya. kita dan tanpa konsistensi, maka viral itu hanya akan Viral hilang aja, viral ditelan angin. Masih ada lagi? Ya, silakan Mbak.
Nah, saya ingin bertanya kepada Kak Raim Laude, masih bersinggungan dengan pertanyaan sebelumnya yang tadi disinggung, itu bagaimana kreativitas dapat dituangkan dalam sebuah karya, nah akan tetapi yang lahir ini tidak hanya untuk viral, tapi juga bermakna dan relevan bagi publik. Baik seperti itu, terima kasih. Terima kasih. Raim, tapi mungkin Raim kamu harus cerita deh. Komang itu kan lagu keberapa coba? Komang itu lagu ke-6. Ke-6 kan? Ya, tepat. Lagu 1, 2 itu kan sebenarnya Ya. orang nggak ada tahu kamu kan? Tahu, tapi dalam skema kita sebut ekosistem fanbase-nya kita. Ya, ya. Aku nggak ya. cuman pengen ngasih tahu ke teman-teman mahasiswa Betul. bahwa Komang itu Bukan yang pertama ya, Bukan betul. yang Ya. pertama. Dia pasti Ya. nggak nyangka juga Komang itu bisa Ya. langsung meledak seperti ini Betul, kan? betul. Ceritanya ini saya tarik kembali ke masa kecilku. Jadi berbeda itu berkarya dengan bekerja. Hidupnya saya setelah kompetisi di TV waktu itu, hidup bekerja adalah di mana setiap hari saya tunggu kerjaan, tunggu panggilan, bekerja Supaya dapat namanya. uang. Ya, tunggu kerjaan, tunggu panggilan. Papa saya seorang tukang kayu. Tukang kayu. Hidupnya dia mirip dengan saya waktu keluar dari TV. Setiap minggu tunggu orderan dari rumah ini mau dikerja, minggu depan orderan rumah ini mau dikerja. Nah, ada momen dalam hidupnya bapaknya saya, antara orderan satu dengan orderan yang lain, itu lama, masa idahnya lama sekali. Masa penantian. Nah, yang saya lihat bapak saya, tanpa orderan ini, dia ambil alatnya, dia bikin lemari, dia bikin jendela, dia bikin kasur. Tidak ada yang order. Karena dapur harus bergerak terus, tidak ada yang order, bikin lemari, bikin jendela, bikin kasur, taruh depan teras, depan stoik teras. Ada orang lewat, bapaknya Raim berapa ini? Bapaknya Raim ini kasur berapa harganya? Ini dia hidup berkarya yang saya jalani waktu itu. Waktu kami selesai dari televisi, hidup saya menanti terus. Kapan kerjaan ke Semarang ini stand up lagi? Kapan kerjaan ke Jogja lagi stand up lagi? Ada masa dalam hidupnya saya antara kerjaan yang satu dengan selanjutnya. Itu 3 bulan ke depan saya tidak bekerja ini, meninggal ini di Jakarta saya. Setelah meninggal bapak saya renungkan lagi hidup. Ternyata apa yang bapak saya lakukan waktu itu? Oh, bikin lemari pertamanya. Saya bikin lemari pertamanya namanya lagu Cemburu, saya pajang di Spotify, saya pajang di YouTube Music, saya pajang di platform musik. Mungkin belum terlalu terkenal, tapi gara-gara karya pertama, job stand upku Tambah. rajin lagi. Terus saya bikin terus sampai lemari ke-6 berjudul Komang, itu 600 juta streaming, jadi film. Tahun depan akan jadi buku, tahun depannya dan lain sebagainya. Sisa dari. Jadi berbeda itu bekerja dengan berkarya. Viral boleh viral. Tapi pastikan viral itu pintu masuk ke duniaku. Oh, berkualitas padahal karyanya ini orang itu dia kan. Jadi mesti dari dalam hati. Setuju ya dengan definisi itu, bekerja tidak melulu bekerja tapi berkarya. Artinya sebenarnya melakukan lebih daripada pekerjaannya. Betul, dan tidak ada yang salah dengan bekerja. Enggak, aku juga enggak bermaksud Betul, mendebat ya. kamu, enggak. Betul. Tapi maksudnya bagi para profesional di kantoran Betul. pun itu Ya. bisa berkarya. Jadi dia enggak cuma tenggo gitu loh. Betul. Datang isi absen, ngerjain Betul. apa, OA. Itu robot. Habis tuh. itu apa? Itu robot. Ya, jam Ganti 5 saya pulang. pakai AI ya, orang-orang seperti itu pulang. Iya, jadi apapun pekerjaan kita, sedapat mungkin kita harus juga melahirkan karya, melampaui dari apa yang ditugaskan dalam pekerjaan.